Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan seperti biasa saya doain selalu sehat walafiat semuanya ya. Karena semuanya jika tidak sehat tidak nikmat teman-teman. Ya, ya seperti biasa di sore kali ini saya recording lagi, kita ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol teman-teman, kita sharing ya, berbagi. Ya, yuk kita bareng-bareng kendorin urat ya. Semuanya menunggu mainnet nih, ya kan? Open mainnet. Wah, kira-kira gimana ya? Kapan masuk bursa kripto dan lain sebagainya? Ya, semuanya seperti itulah tentunya ya. Tetapi pada hari ini, mungkin dari kemarin sore kali ya. eh saya sih tepatnya tadi pagi memang ada informasi yang tentang masalah PSE ya. Ada kawan juga, ada kawan yang ngehubungin saya, nge-WA saya, "Bang, ini gimana?" katanya PSE segala macam. Oh, ya bolehlah nanti saya coba cek and recheck dulu ya bagaimananya. Dan regulasi tetap regulasi teman-teman ya. Regulasi tetap regulasi, artinya bahwa kita sebagai warga negara yang baik kita ikuti regulasi yang ada ya. Tetapi dalam memahami dan mencerna daripada penerapan regulasi itu, kita juga tidak serta-merta asal-asalan ya. Dan hal-hal yang belum pasti itu tidak perlu kisruh teman-teman ya. Tidak perlu khawatir, tidak perlu repot. Hal-hal yang belum pasti apapun itu, bukan masalah regulasi saja ya, dalam kehidupan sehari-hari juga. Ya, kita sama-sama saling mengingatkan lah ya. Tapi sebelum ke sana, saya mau coba ini ya, apa namanya, obrolin yang tadi itu kayaknya di WA ya, banyak banget di grup, bau di Facebook, di apa namanya, di Telegram. Itu luar biasa loh teman-teman. Nanti jam 7 katanya ada apa namanya, ada acara jam 7 malam tuh. Acara apa ya? Barter ya, open barter emas ya. Dari mulai 1 kilo sampai 10 kilo dan perumahan dari 5 sampai 10 miliar. Ya saya sih tersentak kaget juga gitu karena nih nominal dan nilainya itu ya buat sebuah barter itu luar biasa. Ini vendor bukan, kalaupun memang benar ya, kalaupun memang benar ini bukan vendor biasa tentunya ya. Ini bukan vendor biasa, namun ya di sini. Jadi yuk teman-teman, tetap kita harus waspada dan hati-hati. Wal walau bagaimanapun ya, kita harus tetap apa namanya, kita perhatikan dulu, lihat dulu benar atau tidak, karena memang di Cina juga sudah banyak ya. Dari mulai gram ya sampai kiloan tuh memang sudah ada ya yang barter di sana, mobil ya, properti dan lain sebagainya. Kelasnya beda, mereka kelasnya kelas memang vendornya kelas atas ya. Nah di Indonesia kalau memang ada ya why not, kenapa enggak. Nah ini ada informasi juga seperti itu, tapi entah betul atau tidak, amanah atau tidak, kita tidak pernah tahu ya. Tapi yang pasti ada informasi seperti itu. Tapi saya himbau sama teman-teman, tolong hati-hati dan tolong dicermati. Bagaimana itu metode transaksinya, bagaimana itu penjelasan dan prepare-nya ya, karena nanti dari metode transaksi itu kita bisa baca, oh ini arahnya ke sana, oh ini arahnya ke sini, seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita apa namanya, koin kita hilang begitu saja yang dikhawatirkan. Karena dari kemarin, dari beberapa minggu kemarin, 2 minggu kebelakangan ini kan banyak tuh, dari mulai penawaran properti ya, membangun dan lain sebagainya. Ada yang memang amanah, ada yang tidak. Nah ini kita harus bisa memilih ya. Kemudian untuk apa namanya, umroh juga sama, kita harus bisa memilah dan memilih bagaimana itu kantor cabangnya legal atau tidak, jamaahnya dia sudah sering ngeberangkatin jamaah atau belum. Itu teman-teman saya percaya sudah bisa menganalisa hal-hal seperti itulah ya, hal-hal standar seperti itu. Termasuk juga ini nanti ketika memang ada, itu coba teman-teman dianalisa juga
ini betul atau tidak. Siapapun itu, proyek apapun itu ya, rencana apapun itu kita bisa-bisa saja. Baik itu Zoom meeting, baik itu apapun segala macam bisa ya. Tetapi masalah di belakang itu apa rencananya seperti apa kita nggak bakalan pernah tahu. Tetapi tetap kita tidak boleh suudzon juga. Jadi intinya gini, ya, suudzon jangan, tetapi terlalu husnuzon juga jangan. Jadi intinya kita balancing aja lah, seimbang. Ada satu sisi analisanya untuk menjaga daripada koin-koin yang sudah kita tambang ya teman-teman ya. Tetapi kita juga tidak serta-merta langsung membuli atau tidak serta-merta langsung menuduh suudzon, yaitu ruginya kita. Karena kenapa? Jadi dosa. Belum apa-apa kita udah dapat dosa, belum dapat untung kan gitu ya. Nah, itu sekilas info saja bahwa saya peringatkan teman-teman hati-hati dalam melakukan transaksi. Baiknya memang jika kita mau menunggu yang legal ya tunggulah ya. Apakah itu nanti open barter all globalnya dulu atau mungkin nanti berbarengan dengan open mainnet juga, kita nggak bakalan pernah tahu. Kita gak, karena belum ada informasi yang betul-betul, hanya clue-cluenya saja. Nah, kita yang saya dapat hanya clue-cluenya saja. Termasuk ada beberapa data yang Pi Network ini diam-diam masuk ke mana, tetapi saya juga belum berani mempublikasikan bahwa itu masuk ke sini benar adanya karena analisanya agak rumit kalau di ini ya, kalau semacam kita cari di perhitungannya stellar dan lain sebagainya. Saya nggak mau spekulasi ya, kita tunggu saja teman-teman. Oke. Nah, terkait masalah berhubungan dengan Kominfo, perlu adanya kita coba berbagi ya, sharing di sini. Karena saya rasa bahkan ini ada laporan, saya rasa ini penting ya, karena ada laporan bahwa katanya sudah ada yang melapor. Wah, ini lagi-lagi kisruh sendirian gitu loh teman-teman. Ada yang melapor, apa yang dilaporkan? Ya, apa yang dilaporkan? Saya bingung gitu loh. Laporkan Kominfo bahwa ini segala macam, dengki amat gitu orang ya. Kalau sampai ada yang melakukan lapor kok julid amat, dengki amat, gak suka banget kemajuan teknologi, orang hidupnya pengen maju tuh gak suka amat. Ini orang macam apa gitu kan. Nah, sampai menggelitik seperti itu wajar, manusiawi. Tapi ya yuk kita sharing lah ya. Nah, ini teman-teman ada satu yang saya ambil tadi di Kominfo. Ini gini teman-teman ya. Saya coba buka Kominfo dulu nih teman-teman. Nah, ini di Kominfo, di situs resminya ya, di website resminya Kominfo ya, kominfo.go.id. Ini memang ada keterangan ya. Di sini memang postingannya 19 Juli 2022, berarti bulan kemarin. Nah, ini menginfokan bahwa tanggal 20 Juli Kominfo beri sanksi PSE lingkup private yang tidak terdaftar. Private itu artinya perusahaan dalam negeri ya, yang tidak terdaftar, fokus di sana. Jadi ini ada beberapa memang di sini langkah yang sekarang sedang digalakan itu untuk perusahaan-perusahaan yang di dalam negeri, tapi tidak melepas dari yang luar negeri juga. Tetap ada. Memang di sini peraturannya jelas ya. Kemudian saya tidak perlu bacain ya teman-teman karena panjang sekali. Jadi teman-teman silahkan ketik di di Google ya, pencarian, ketik aja kominfo.go.id ya, atau misalkan ketik aja PSE Kominfo gitu, nanti keluar kok ya. Ini contohnya seperti ini. Jadi aturan-aturan PSE seperti apa ya, kemudian perundang-undangannya nomor berapa, pasal berapa, ini ada kok lengkap semua di sini ya. Gitu teman-teman. Jadi dipahami dulu. Jadi jangan sampai kita salah asumsi. Oke, ini saya next aja ya, saya lewat aja. Ini panjang, silahkan dibaca sendiri teman-teman. Saya lanjut ke bahasan saya sendiri ya. Nah, ini saya dapat dari pikiranrakyat.com. Di sini juga sama dijelaskan saduran dari Kominfo juga, bahwa di sini ada penjelasan bahwa hal ini kita lakukan agar kita
dapat mengetahui perusahaan apa saja. Jadi maksud PSE itu adakannya peraturan PSE itu adalah untuk melakukan agar kita dapat mengetahui perusahaan apa saja yang beroperasi secara digital di Indonesia gitu loh. Jadi dan jenis layanan yang mereka berikan ya tentunya di negara kita. Nah, kalau memang mereka bukan perusahaan yang melakukan kejahatan korporasi ya, melakukan kejahatan korporasi artinya memperlakukan data pengguna sembarangan ya hingga terjadi kebocoran data atau penyalahgunaan data. Nah, mereka tidak perlu khawatir kalau tidak ada kejadian itu ya, mereka nggak perlu khawatir, ujar Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Samuel Pangarapan ini ya ketika konferensi pers. Ya, seperti itu. Namun sisi lain, peraturan tersebut juga menyatakan bahwa setiap perusahaan teknologi harus menyediakan akses ke penegak hukum dan lembaga pemerintah sehingga dapat memantau platform para perusahaan PSE lebih baik. Intinya gini, jadi di sini makanya saya coba ajak sharing di sini ya dengan seperti ini. Ini kan sudah diperjelas. Ini sebenarnya udah jelas banget. Ketika korporasi atau perusahaan tidak melakukan kejahatan untuk masalah kebocoran data atau penyalahgunaan data, ya udah nggak perlu khawatir, santai aja. Tujuannya kan memang yang diutamakan sama adanya PSE itu ya itu gitu. Jadi ketika ada apa-apa, nah perusahaan itu mudah dan ada kekuatan hukum untuk diblok atau ditutup ya. Nah ini makanya saya biar lebih patokan pembahasan kita agar lebih lurus, makanya saya siapkan ketikan pahami dulu peraturannya ya. Jadi peraturan di Kominfo kita pahami, PSE itu seperti apa aja yang disasar sama PSE ya, apa aja yang diatur ya, ditata sama PSE dan tujuannya itu apa. Nah, bidangnya ya jelas memang bidang elektronik, tentunya digital. Namun kita harus juga melihat daripada bidang ini, kita bidangnya bidang apa ya? Oh, blockchain. Blockchain itu yang digarap apa sih? Karena blockchain kan banyak manfaatnya. Perbankan atau apa gitu kan. Oh, ini mining, oke, penambangan, pembuatan cryptocurrency. Oh, berarti dunia cryptocurrency. Nah, seperti itu terus dianalisa, dicek. Ini bidangnya ya, bidangnya. Nah, kita lihat di peraturan pemerintahnya. Ya, ada nggak gitu loh di sana. Kita pahami itu. Kemudian pahami sebab akibatnya. Jadi ketika memang misalnya penambangan apapun itu dipermasalahkan, tentu ada sebabnya dong, ya. Tentu ada sebabnya. Nah, makanya akibatnya diblok sama pemerintah. Sebabnya apa? Itu adalah efek negatif atau positif. Di sana kita lihat, kita berpikir sederhana saja, toh peraturan juga dibuat tujuannya adalah untuk kemaslahatan warga negara Indonesia ya, kebaikan masyarakat semuanya agar terhindar dari hal-hal atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Tujuannya kan ke sana ya. Jadi jangan serta-merta selalu menuduh pemerintah nih begini ya. Tidak dululah berpikir ke arah sana, tetapi kita harus bijak juga melihat kenapa ini aturan diterapkan ya. Kemudian bidang yang kita diperjuangkan ini, bidang yang kita jalankan ini kira-kira kena nggak gini dengan aturan pemerintah, bermasalah nggak? Nah, ini seperti itu. Ketika memang itu sudah paham bidangnya kita kena atau tidak, kalau kena ya berarti kenapa, masalahnya apa. Kalau tidak ya berarti memang tidak ada masalah, tidak ada hal yang negatif di sana, seperti itu. Nah, lanjut saya ingin menyampaikan bahwa di sini ada pemahaman saya bahwa ini trust the power of history. Nah, coba teman-teman yuk saya ajak untuk penambangan di Indonesia ya. Ini sudah banyak lebih dari 10 tahun teman-teman. Yang saya tahu ya, ini ada BTC, ETH, BNB, TRX dan lain-lain. Nah, apakah ada pencekalan dari pemerintah? Kenapa kok bisa sekarang ada di Indodax BTH, BTC, ETH, kemudian BNB, TRX? Mereka udah resmi, udah terima. Iya betul. Tetapi dahulu kalanya ketika awal penciptaan, yang kemarin di video sebelumnya tahun berapa lahir itu kan ada. Nah, ada sebagian yang memang sudah main di Indonesia, mungkin dia melakukan penambangan juga. Ya, jadi jawaban saya itu is no, it is dipisah, bro. Jadi maksudnya artinya bahwa
Saya pikir ketika memang itu menguntungkan sebuah negara, why not gitu loh. Jadi itulah makanya saya sih berpikir pemerintah juga orang-orang pemerintah juga nggak bisa asal-asalan lah. Ya, menjustice sesuatu itu nggak bisa asal-asalan teman-teman. Jadi kita harus harus jangan dulu suujon saya bilang kan seperti itu. Karena ya kita lihat histori lah, kekuatan histori, kekuatan sejarah ya. Karena ketika dikenakan satu berarti yang lain akan kena juga. Nah, ini karena saya pikir ini mining ya. Ini mining bukan broker, bukan trading juga ya. Bukan trading saham juga atau trading yang udah kemarin tuh kan. Ya, tapi tetap kan kita ikutilah aturan yang ramah, bahasa saya yang ramah lah ya. Bahasa yang ramah bagi setiap apa namanya kalau di kita kan bahasanya pionir lah ya. Para pionir juga ikuti aturan dengan ramah, dengan baik. Ya kita lihat karena tim core juga tidak mungkin tinggal diam. Pasti akan membela proyeknya. Karena setiap negara itu ada aturannya masing-masing teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman pengen tahu, saya bukain aturan di tiap negara. Kalau nggak percaya, saya bilang kenapa kok aturan di negara masing-masing ada? Yo ada. Ini silakan. Ini ada apa ini? Advantage.com ya. Advantage.com itu website luar negeri. Silakan. Di sini jelas ada apa itu cryptocurrency, bagaimana regulasi ya. Regulasi di tiap negara, peraturannya seperti apa. Nah, ini cryptocurrency regulation around the world, di seluruh dunia. Ini pertama yang dibahas United States. Nah, di sini Amerika dibahas, exchange pertukarannya seperti apa ya, panjang ini. Peraturan kedepannya seperti apa ya, langkah-langkah ke depan seperti apa. Kemudian ini Kanada. Kemudian sama exchange-nya pertukaran seperti apa, peraturan basicnya seperti apa, peraturan masa depannya seperti apa. Kemudian Singapura ada ya, ini bahasa Inggris semua nih teman-teman. Nanti teman-teman kalau di Chrome itu bisa ditranslate aja ke Indonesia, jadi agar bisa memahami ya. Ini juga sama, Singapura exchange-nya seperti apa. Banyak teman-teman. Ini kemudian ada lagi Australia ya, Australia, Jepang. Kemudian mana? Banyak lah pokoknya. Ini ada Korea Selatan ya. Banyak ya. Jadi saya rasa intinya adalah setiap negara sudah pasti ada aturan, termasuk di kita. Jadi tidak asal apa-apa tuh kisru. Dan yang ketika memang ada saya bilang yang melaporkan. Nah ini nanti kita bahas ya masalah lapor melapor inilah. Ya kadang-kadang lucu juga sih teman-teman. Ya. Nah di sini nih yang barusan saya bilang. Hukum delik aduan ya, kita yang harus pahami bahwa ada orang yang melapor nih seperti itu. Nah sebenarnya melapor itu kan secara fundamental itu terjadi, harus ada yang menjadi sebagai pengadu. Jelas pengadu misalkan ada nih ya, orang ngadu ini, oh ini begini Pi Network segala macam misalkan. Tapi di situ mengandung kerugian nggak? Artinya ada kerugian nggak? Ada yang dirugikan nggak gitu? Selama tidak ada masyarakat yang merasa dirugikan, so what? Nggak bakalan ada masalah. Pemerintah nggak bakalan gubris, gitu loh. Karena kenapa? Karena memang secara fundamental itu dilihat daripada segi pengaduan itu, bobot tingkat kerugian daripada masyarakat itu ada nggak? Pertanyaan saya untuk mining khususnya di Pi Network ini, ada nggak masyarakat yang merasa dirugikan? Apakah dia keluar modal puluhan juta, ratusan juta? Kalau perusahaan-perusahaan BO, bisnis online ya, bukan mining ya, kita harus bedakan. Bisnis online itu banyak yang investasi sekian, dalam per hari dapat sekian, kemudian per minggu sekian, per bulan sekian. Jadi BEP 1 bulan juga atau 2 bulan paling telat bisa dapat BEP 100%. Kemudian kita lanjut investasi dan sebagainya. Nah itu yang model-model begitu, ketika perusahaan itu scam itu sudah pasti ada banyak yang dirugikan. Dan masyarakat disarankan melapor. Karena kenapa? Karena sudah ada dana, himpunan dana dari masyarakat ke perusahaan itu. Nah itu masuk ke ranah delik aduan ya, ke hukumnya. Jadi intinya teman-teman di sini yang saya tanya bingung gitu loh. Saya ini apa yang dirugikan? Cuman sekedar kuota, nggak capek juga, klik sehari sekali, modal ngelamun. Itu pun kadang ingat kadang lupa misalkan seperti itu.
Jadi ya lucu aja gitu loh. Motivasinya apa kan gitu. Ya. Jadi ya tapi gini ya, tapi apa apapun itu yang disampaikan pemerintah juga tidak tutup mata. Artinya segala macam informasi pemerintah pun pasti sudah tahu. Untuk di bidangnya masing-masing, koridornya masing-masing sudah tahu. Kominfo juga sudah tahu, ada kabar segala macam, tetapi tindakan mereka itu eh, s- sudah diatur sebagai proporsinya, ya nggak bisa asal bertindak. Mereka pun seperti itu karena memang ada aturan. Mereka itu punya punya ini sendiri gitu loh, punya aturan langkah sendiri, nggak serta merta cuman sekedar hanya dari satu omongan saja langsung bertindak, nggak teman-teman ya gitu. Jadi secara fundamental ini yang dilihat. Oke teman-teman, jadi saya tidak terlalu panjang lah ya. Kemudian untuk masalah izin transmisi akses elektronik lintas negara ini teman-teman ya. Misalkan gimana kalau misalkan nanti ditutup loh, diblok ke negara kita segala macam, nggak bisa akses segala macam ya kan sama Kominfo. Oke. Nah, saya mau yang sederhana saja. Saya mau mengingatkan kembali, Cina sudah memblok beberapa akses elektronik yang berasal dari negara paman Sam ya. Apa tahu nggak kira-kira? Di sana ada Twitter, ada WA, ada Facebook, ada Google ya. Itu diblok semua. Namun masyarakat Cina hingga saat ini bisa akses melalui apa? VPN. Apakah saat ini di Cina bermasalah dengan adanya P-Network? Enggak. Yang 60% pionir terbesar itu berada di sana. Malah pemerintah dan perbankan sekarang mendukung. Nah, perkaranya adalah ini loh. Jadi gini, paham ya, sebenarnya saya nggak jelasin juga mungkin teman-teman langsung nyandak ya, langsung paham ya. Karena gini loh, kalau untuk masalah transmisi akses elektronik lintas negara itu semuanya ya kita berdasarkan satelit yang kita gunakan itu sudah puluhan tahun. Intinya sudah konektivitasnya sudah nggak perlu dibahas lagi. Open source global itu udah nggak bisa asal-asalan main blok aja gitu loh. Nah, ketika pun memang dikerucutkan ke Pi Network ini, kita ambil contoh aja lah segitu ketatnya Cina. Nah, di video sebelumnya saya pernah cerita ketika saya di Cina dulu itu pengen WA ke istri aja di kampung susah. Ya maksudnya di Indonesia, di sini susah karena nggak bisa kalau pakai kartu biasa. Saya harus melalui VPN atau kalau enggak roaming. Saya tempo hari pakai roaming. Nah, lumayan luar biasa kena pulsanya. Ya, karena VPN saya khawatir takutnya di sana isi data handphone saya tersadap karena informasinya VPN kalau yang nggak benar-benar aman, kita tahu VPN itu aman ya bahaya kalau nggak tahu ya itu aman atau enggak. Kalau asal pakai VPN repot gitu loh karena mudah diretas. Informasinya sih seperti itu, makanya saya tempo hari pakai roaming. Jadi saya ngalamin sendiri gitu loh, pengen akses Google aja susah seperti itu di sana itu, tapi masih bisa lolos dengan VPN. Intinya kan begitu. Jadi saya rasa nggak ada masalah lah di Indonesia, nggak ada masalah kalau untuk masalah penambangan dari mulai dulu 2009 ya adanya terciptanya Bitcoin. Saya rasa itu penambangan di Indonesia sudah mulai ada, sudah mulai banyak. Sampai saat ini jutaan orang itu menambang baik pakai rig penambangannya, mau itu smartphone, banyak lah intinya. Nggak ada problem sebenarnya. Ini mah hanya oknum aja yang nggak suka, akhirnya main lapor-lapor dan itu pun nggak mungkin ditanggapi lah kalau nggak ada effort yang bener-bener ini ya. Justru malah larinya ini adalah ke negara. Nantinya bahkan bisa jadi devisa, mendongkrak perekonomian warga negara Indonesia juga, efeknya ke negara-negara juga gitu loh. Ya, ya. Nah, ini contoh lagi nih. Contoh nih, maaf ya, saya ini melipir sedikit lah. Contoh konten bebek ya. Di sini saya udah tulis, apakah sebegitu banyaknya orang yang tidak suka lantas kontennya diblok oleh YouTube dan Kominfo? Enggak kan? Kenapa? Ayo. Karena itu tidak ada yang mengadukan secara formal pada pihak yang berwajib, nggak ada. Entah kalau ada ya, tetapi mungkin di sana juga ada juga. Nah, itu tadi yang dibahas tadi alasannya. Misal pengaduannya ujaran kebencian dan misal dimasukkan pada delik aduan dan UU ITE ujaran kebencian misalkan.
Tapi tak semudah itu Ferguson, ya. Nggak segampang itu. Buktinya YouTube aja nggak gimana-gimana, jalan aja sampai sekarang. Mungkin income dia besar tetap tiap bulan, misalkan seperti itu. Jadi pertanyaan ini ya, apakah yang mengadukan itu dirugikan secara materi misalkan, dilihat dari situ. Dia hanya sakit hati aja dengan omongannya, sudah segitu aja. Berarti memang masuk ujaran kebencian. Karena benci banget sama program kita misalkan. Kita nggak suka nih. Aduh, cuman tidak semudah itu juga, belum tentu. Jadi ada koridornya ya. Apalagi Pi Network yang komunitas ini besar ya. Komunitas yang sebesar ini di Indonesia pun, walaupun memang ternyata termasuk di Cina paling besar lah. Indonesia juga walaupun golongan kecil ya, tapi dihitung buat kita terhitungnya ya puluhan ribu, udah banyak orang gitu kan. Dan semuanya mengatakan tidak dirugikan ya. Kenapa? Jadi nggak ada masalah dong ya. Karena apa ya? Pi Network ini kan dari awal juga nggak ada yang namanya free sale ya. Free sale aja nggak pakai ya. Free sale aja nggak pakai. Kalau aplikasi lain mungkin pakai. Nah, kalau kita kan nggak pakai. Jadi nggak ada materi yang dirugikan kawan-kawan. Jadi kita nggak perlu khawatir gitu loh. Nah ini yang mengadukannya ini yang saya rasa dia sebenarnya gimana sih gitu. Saya juga nggak paham. Kalau memang ada ya yang mengadukan, cuman karena ada isu aja sih, isu kayak gitu tuh. Cuman saya ingin menginformasikan ya ini informasi dari saya buat teman-teman. Kalau ada isu-isu, ada yang laporin segala macam, calm down, tenang aja. Udah nggak usah gaduh. Bawa relax, bawa santai. Nggak bakalan kemana-mana. Dompet kita nggak bakalan kemana-mana, koin kita nggak bakalan kemana-mana. Udah tenang aja. Saya yakin itu, tenang aja gitu loh ya. Saya lucu malah kalau jadi terbawa gaduh segala macam. Udah biarin, sekuat apa sih dia gitu kan. Bikin laporan untuk ini bikin laporan penambangan kita ini misalkan Pi Network ini, atau penambangan yang lain misalkan. Banyak loh penambangan yang lain. BTH aja $70.000. Kemudian Core aja targetnya sampai $700. Dari 100 sampai 700 katanya begitu kan. Banyak lagi lah. Puluhan saya mining ini yang saya jalanin. Jadi ya nggak ada satupun yang problem gitu loh. Bahkan saya udah nikmatin juga sebagian masuk ke exchanger kan gitu. Ada yang di swap juga. Nah, ke teman-teman ya, jadi nggak ada masalah lah intinya, nggak usah panik apa segala macam, nggak bakalan ada masalah kok. Nah, itu hanya orang-orang yang iri, dengki, hasud, penyakit hati lah intinya. Ya biarkan aja. Kendati pun demikian ya, dari kesemuanya di atas kita bisa simpulkan bahwa segala sesuatu ada aturan mainnya. Oke? Kita ikuti saja, tidak usah gaduh, serahkan kepada profesionalnya masing-masing. Tugas kita apa? Klik petir, dah ya. Ya teman-teman ya. Jadi saya kalau plus perundang-undangan dibacain juga segala macam, kayaknya lumayan lama lah, panjang. Intinya teman-teman bisa kok cari di websitenya Kominfo atau ketik di Google undang-undang UITE atau undang-undang PSE atau undang-undang apa gitu. Silakan aja di search aja. Yang penting kita mau baca intinya. Cuman maksud saya ya kita juga olah pikir juga ya. Kalau misalkan memang hal-hal semacam yang nggak pasti, aturannya juga nggak tahu detailnya seperti apa, pasalnya berapa, ya nggak usah ikut gaduh lah, biarkan saja. Nah, makanya saya ketawa aja kalau ada hal-hal yang kayak termasuk juga ini kan lagi heboh nih, nanti malam ada barter emas kiloan segala macam. Ya saya lihat aja dulu ya. Jadi slow. Jadi dibawa santai. Segala sesuatu itu pasti ada sebab ada akibat ya, ada positif ada negatif. Ya intinya kita harus lebih memiliki sebuah kepastian tapi dengan santai ya. Dengan bijak kita tanggapinya, dipelajari dulu ya. Jadi jangan asal, biarkan mereka yang mau melaporkan, mereka yang nyinyir, yang apa segala macam, biarkan saja. Ya itulah mereka, itu aja. Nggak usah nggak usah dicari-cari perkara lah, buat apa, sayang energi. Oke, itu aja mungkin teman-teman ya. Saya rasa sore kali ini saya sharing
Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya hanya ajak ngobrol sambil ngopi sambil ngerokok sore-sore ya. Mungkin zaman sekarang sulit koran didapat, ya kita melalui inilah, kita sharing-sharing ya melalui YouTube ini. Kalau ada manfaatnya ya ambil, kalau dirasa salah koreksi, nggak ada manfaat buang. Gitu aja, simpel ya teman-teman ya. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi bila ada kata yang salah, yang kurang berkenan. Saya hanya manusia biasa mencari pemanfaatan dalam hidup, itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.